Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah i'tikaf dan salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di penghujung Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertahan mengisi sisa-sisa waktu Ramadan yang Allah berikan kepada kita untuk diisi dengan berbagai kegiatan ibadah secara maksimal. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, nanti ketika selesai Ramadan, banyak orang yang punya anggapan bahwa kita ini semua sudah kembali kepada fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrahnya itu? Suci. Ada ungkapan kiasan, kawaldathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi anggapan ini berkembang oleh orang-orang yang berpuasa setelah dilakukan selama 1 bulan lamanya. Kok saya bilang ini anggapan? Karena tidak semua orang automatically langsung mendapatkan gelar fitrah. Mereka yang berpuasa tidak semuanya mendapatkan fitrah atau kembali kepada kesucian. Kesucian itu bukan sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang 2 kali biar telinganya agak panas. Fitrah itu bukan kesucian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesucian itu adalah upaya untuk memperolehnya. Kita tidak akan mendapatkan kesucian kalau kita tidak punya upaya, tidak ada usaha untuk meraih itu. Allah juga nggak bakal ngasih fitrahnya kepada kita atau kita kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ada beberapa bantahan yang barangkali bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Ini terkait dengan orang-orang yang berupaya mensucikan dirinya, baru dia bisa kembali kepada kesucian. Dalam surat Al-A'la ayat ke-14 dan ke-15, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi orang-orang yang fitrah itu, yang pertama upayanya dia harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Banyak orang yang ingat dengan Tuhannya tapi enggak sholat. Kalau ditanya muslim bukan? Muslim. Tapi kalau ditanya sholat enggak? Ya kadang-kadang sholat. Jadi jawabannya kadang-kadang. Ingat Allahnya sewaktu-waktu saja. Ketika Idul Fitri misalnya, rame tuh, lapangan penuh, masjid penuh. Kenapa? Momentumnya Idul Fitri. Saya suka tidak percaya kalau ada orang yang berkata, di 10 malam terakhir, ini maklum ya Pak, ini jamaahnya makin lama mengalami kemajuan. Ya, kemajuan safnya. Makin maju safnya. Terus saya nanya sama pengurus masjid, kenapa bisa begini Pak? Sebagian mungkin jamaah sudah pulang kampung. Begitu ya? Jawabannya begitu.
Saya ini orang kampung, Pak. Orang kampung. Coba sebelum Idul Fitri kita pulang kampung, masjid ramai apa enggak di kampung? Enggak juga. Jadi ternyata bukan alasan orang pulang kampung. Ternyata orang itu tidak seluruhnya punya semangat yang sama untuk menyelesaikan Ramadan 1 bulan lamanya di masjid. Tesis ini bisa saya buktikan ketika sholat Idul Fitri. Coba lihat, yang nggak pernah kelihatan di situ ketemu, ngumpul rame penuh masjid. Bahkan ada sebagian yang akhirnya memakai jalan, lapangan penuh, sampai akhirnya banyak orang yang harus bawa alas sendiri. Kenapa? Karpetnya nggak cukup. Itu membuktikan bahwa kemajuan saf itu bukan karena orang pulang kampung, tapi ini membuktikan orang sholat itu ternyata harus punya semangat. Bagaimana dia akan disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala sementara kegiatannya untuk bersuci, untuk mensucikan diri di masjid, sholat berjamaah juga tidak intens. Nanti kalau ada mengatakan, Pak, kita kan bukan nabi, kita bukan malaikat, kita juga masih banyak dosa. Ya wajarlah, namanya juga manusia, Pak, tempatnya salah dan dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Yusuf orang yang paling ganteng sedunia barangkali, tapi saya belum pernah lihat fotonya. Diungkapkan Nabi Yusuf itu digoda oleh Siti Julaiha, istri Al-Aziz, pembesar di Mesir sana. Konon katanya Siti Julaiha itu juga wanita tercantik pada saat itu. Kalau sekarang udah nenek-nenek barangkali ya, kalau masih hidup ya. Jadi konon katanya wanita tercantik pada saat itu. Tidak ada satu orang pun yang berani menolak cintanya Siti Julaiha, karena orang paling cantik. Waktu digoda oleh beliau, pertanyaannya, Nabi Yusuf itu kira-kira punya nafsu apa enggak, Pak? Punya nafsu? Kira-kira tergoda apa tidak? Kata Nabi Yusuf ya, dalam surat Al-An'am, surat Yusuf ayat 23 dijelaskan, 53 dijelaskan, ini ubarri'u li nafsi ya. Saya ini tidak bisa berlepas dari kesalahan. Wa ma ubarri'u li nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan selalu membawa pada kejelekan. Ketika digoda oleh setan, dia masih ingat, ini akhafullaha rabbal alamin. Kalau tidak ingat, aku ini takut kepada Allah Rabb semesta alam. Kalau dia tidak sering sholat, tidak sering bertemu dengan Allah dalam sholatnya, mungkin kalimat ini tidak keluar. Dalam satu ruangan cuma ada 2 orang. Kalau dulu ada CCTV, mungkin CCTV-nya dimatiin ya, sekarang kita punya CCTV. Cuma ada 2 orang mampu mengatakan, ini akhafullaha rabbal alamin. Inilah orang-orang yang suci, orang-orang yang lebih merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang melakukan kemaksiatan. Pertanyaannya sekarang kepada kita, ini kita nih lagi rame-rame di masjid. Kalau lagi sendirian di luar masjid, kira-kira berani nggak melakukan kemaksiatan? Berani, Pak. Berani. Banyak orang yang, mohon maaf, barangkali secara gelar akademiknya tinggi, tapi juga melakukan korupsi.
Banyak juga orang lulusan, maaf, barangkali ada di sini lulusan pondok, juga akhirnya masuk ke pondok pemasyarakatan. Saya pernah masuk penjara, bukan di penjara ya, saya masuk penjara. Kemudian saya mendengarkan beberapa orang di sana ngajinya bagus-bagus, Pak. Kalau imamin suaranya bagus. Pertanyaannya begini, kok bisa ya orang yang ilmu agamanya bagus masuk penjara? Barulah mereka bercerita, ya kami khilaf pada saat itu, ya mungkin nafsu kami lebih menguasai diri, akal kami hilang, ingat sama Allah apalagi. Baru mengakui setelah ada di situ. Nyesel di tempat seperti itu masih bagus, masih mungkin ada perbaikan. Tapi kalau menyesalnya sudah wafat, kemudian minta sama Allah dibangkitkan kembali karena ingin melakukan dua hal. Yang pertama adalah fa'asaddaqa, yang kedua wa akum minas salihin. Orang yang sudah wafat itu punya dua permintaan dibangkitkan kembali. Pertama, dia akan bersedekah. Yang kedua, mereka akan menjadi orang benar. Fa'akum minas salihin. Tapi kalau sudah wafat, terlambat. Masa perbaikannya sudah selesai. Tidak bakal Allah balikkan dia kembali ke dunia. Nah, hadirin yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih hidup, kita diberikan panjang umur bertemu dengan Ramadan di tahun ini, ayo sama-sama kita mensucikan diri kita, berupaya semaksimal mungkin. Dalam Al-Qur'an tadi disebutkan tazakka. Tazakka itu bukan orang suci. Tazakka itu adalah orang yang selalu berupaya mensucikan dirinya. Jadi kalau orang selalu berupaya mensucikan diri, dia tahu, oh ini salah nih, udah nempel sama saya. Gimana memperbaikinya? Bagaimana tidak terulang kembali? Itu orang-orang yang tazakka. Inilah orang-orang yang akan nantinya kembali pada fitrah, pada kesucian. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang ingin kembali kepada fitrah itu dia harus mengeluarkan zakat. Harus mengeluarkan zakat, karena zakat ini adalah penyempurna ibadah puasa. Kalau orang puasa nggak bayar zakat, itu ibadahnya tidak sempurna. Menyempurnakan zakat itu, menyempurnakan puasa itu dengan membayar zakat sebelum takbiran. Pak, itu kan zakat fitrah, betul. Zakat fitrah, Bapak Ibu, dari data Basnas, itu potensi zakat Indonesia 300 sekian triliun. Jadi saya lupa angkanya, 323 triliun kurang lebih. 8 triliunnya itu zakat fitrah. Itu kalau buat APBN kita luar biasa. Kalau mereka punya kesadaran berzakat, ini nggak bakal nih ada kemiskinan, nggak bakal. Karena potensi zakatnya udah diukur. Tapi sayangnya orang yang mengeluarkan zakat, Basnas yang mengeluarkan data ini hanya 10% dari total jumlah penduduk Indonesia. Hanya 10%. 50% saja seandainya mungkin bisa mencapai 150 triliun. Ini potensi zakat yang luar biasa. Jadi kita harus terus mengembangkan zakat ini, menyadarkan masyarakat bahwa zakat ini adalah bagian dari kesempurnaan ibadah kita. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ada orang datang berpakaian bersih, tidak nampak kelihatan darinya tuh orang jauh, tapi nggak ada yang kenal di situ, sahabat nggak ada yang kenal.
Ditanya tentang Islam, ma huwal Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Kemudian orang itu menjawab, sodakta, Anda benar. Ini nanya terus membenarkan. Oh, berarti ini di atasnya Rasul nih, lagi ngetes barangkali. Dari hadis ini dijelaskan bahwa Islam itu memang harus disempurnakan. Kalau salah satunya hilang, zakatnya dia nggak bayar, syahadatnya sudah, sholatnya sudah, zakatnya dia nggak bayar, tiang agamanya hilang, kesempurnaan keislamannya kurang. Karena keislaman itu harus lengkap, syahadat, sholat, puasa, zakat. Terus haji gimana Pak? Haji itu watahujjal baita man istato'a, buat orang yang mampu. Kalau yang nggak mampu nggak wajib, tapi saya mampu, antriannya panjang. Bukti kalau kita punya niat melaksanakan ibadah haji itu bayar setoran awal. Itu buktinya. Masalah dia mau berangkat kapan, Allah udah catat ini orang mampu. Sudah membuktikan dengan membayar setoran awal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 103, ayat ini kalau tentang zakat bukan setor zakat, tapi ambil zakat. Khuz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan. Nih, saya ulang ya, guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat itu mensucikan. Orang yang enggak bayar zakat atau tidak membayar zakat, jangan berharap kembali kepada fitrah. Kenapa? Zakatnya tidak dikeluarkan. Saya tidak mau masuk pada perdebatan, Pak, sekarang kan zakat mal sudah ada revisi dari berapa gram gitu, 85 gram ya, jadi 14 gram kalau nggak salah ya. Saya tidak mau masuk ke sana. Itu wilayahnya para mufti, para pakar. Kenapa sampai mengeluarkan konversi zakat itu dari 85 gram menjadi 14? Dasar-dasarnya saya serahkan kepada orang-orang yang lebih ahli. Tapi persoalannya, kalau kita tidak mengeluarkan zakat itu, jangan ditanya kita akan kembali pada fitrah. Jangan ditanya, nggak bakal. Keluarkan zakat itu, karena itu bukan untuk kita, tapi untuk umat. Roda pergerakan ekonomi, kalau ada penelitian tuh, sudah ada penelitiannya, itu bisa dibangkitkan dengan zakat, bukan dengan pajak. Tapi kan bedanya zakat dengan pajak, kalau nggak bayar pajak, sanksinya jelas. Motor nggak bayar pajak berapa tahun, langsung di blacklist, nggak bakal bisa perpanjang. Transaksi apa-apa kalau nggak ada pajak, nggak bisa lanjut transaksinya. Betul Pak? Betul? Coba bayangkan kalau dengan zakat itu, selain selesai kewajiban kita, juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Memang sudah ada beberapa item-item zakat yang bisa mengurangi pajak, tapi persentasenya masih kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas bayar zakat itu penting.
Sehingga kesempurnaan keislaman kita bisa kurang ketika kita tidak membayar zakat. Kemudian yang ketiga, orang yang ingin kembali pada fitrah itu harus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sampai umur kita sekarang nih Mbak, Bu, mungkin ada di antara kita yang belum lancar baca Quran. Mungkin ada. Saya ke beberapa sekolah SMA Muhammadiyah. Kebetulan saya supervisor di beberapa sekolah. Coba tanya, ini sekolah udah berapa lama? Udah lama Pak. Alumni banyak Pak. Muridnya banyak. Jangan ditanya, ribuan. Luar biasa. Terus lulusannya bisa baca Quran enggak? Ya sebagian bisa, sebagian enggak Pak. Ini tantangan buat kita. Kita ingin kembali kepada fitrah, tapi kita enggak baca Quran kita. Padahal dalam Quran itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang membuat orang bisa menjaga kesuciannya. Kalau kita tidak pernah membuka Al-Quran, bagaimana pelajaran itu bisa ditangkap? Bu, ada masih ada orang di situ? Oh masih. Lihat Quran di rumah kita. Kalau diambil dari rak buku kita, itu debunya tebalnya berapa senti? Kalau hanya dipajang Quran kita nih, bukti kita muslim, dipajang tuh di rak-rak buku kita. Kemudian begitu mau dipakai harus cari kemoceng dulu, harus cari lap dulu, baru kita bisa pakai Qurannya. Itu bukti bahwa kita jarang membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna qablakum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat padamu, kami pun mengutus kepadamu seorang rasul atau nabi dari kalangan kamu yang membacakan kepadamu yatslu alaihim ayatina, ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi kalau kita ingin mensucikan diri, harus terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, baik membaca, menyimak, mendengarkan, memahami, bahkan menginspirasi. Itu Al-Quran kalau dijadikan sebagai tolak ukur kita, aman. Kesucian kita akan terjaga. Patokannya Al-Quran. Bu, ini kalau ada orang mau ngelamar anak kita, ditanya, pertanyaan pertama biasanya agamanya apa kerjaannya? Ah benar, agama benar. Biasanya pertanyaan pertama tuh kerjanya di mana. Terus pertanyaan kedua, berapa gajinya, gitu ya? Bener Bu? Coba kalau pertanyaannya, saudara muslim bukan? Ya saya sih mau muslim, tapi nanti kalau udah nikah Pak gitu. Oh ini nanti dulu kalau itu nomor sekian tuh. Kalau ditanya muslim bukan? Muslim. Oh bagus. Bisa baca Quran? Ya baru Iqra 1 Pak. Nah Iqra 1. Kalau lama Islamnya belum bisa baca Quran, jadi pertanyaan, jangan-jangan selama ini panduan atau guidance hidupnya itu bukan Al-Quran. Khawatir Pak, Ibu, orang yang menjauhkan Al-Quran sebagai panduan hidupnya dijauhkan. Itu berarti ada panduan lain yang membimbing dia. Gimana dia bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kalau panduan yang dipakai bukan Al-Quran? Orang yang bisa membaca Quran itu pasti dia ngaji.
Saya ulang sekali lagi, orang yang bisa baca Quran itu pasti dia ikut pengajian. Pasti. Jadi orang yang tidak bisa baca Quran, bisa dipastikan dia tidak ikut pengajian. Jadi kelihatan di situ mana orang-orang yang nanti bisa menjaga harga dirinya, martabat keluarganya, izah agamanya, dan mana orang-orang yang menjatuhkan dirinya, memalukan keluarganya, dan menjatuhkan izah agamanya dari panduan yang dipakai. Pertanyaan besarnya lagi, mampukah orang-orang yang jauh dari Al-Quran itu menggapai fitrahnya? Pasti jawabannya gak bakal. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang bisa meraih fitrah itu adalah mereka yang mampu memaafkan orang lain. Oh, ini tingkat tinggi. Tidak semua orang bisa memaafkan. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak berantem, ini bukan di sini ya, bukan. Di tempat yang lain, bapaknya udah minta maaf, ibunya juga memaafkan, tapi ada satu kalimat yang nggak boleh keluar, tapi banyak yang dikeluarin. Saya mah maafkan, ya. Tapi lupa mah kagak bakal. Lupa mah enggak. Maafkan masih memaafkan, tapi ngelupain nggak bisa. Kalau orang memaafkan, tahapan keduanya itu wa'mur, kembali, berinteraksi. Udah dilupakan, yang sudah-sudah. Itu konsep memaafkan. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqadat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda ahadu lillahi illa rafa'allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Jadi mari sama-sama di momentum sisa Ramadan ini, ayo belajar untuk memaafkan. Memang kalau diukur kesalahannya terlalu berat. Mungkin kalau dihilangkan 100% agak sulit. Tapi kalau kita bisa memaafkan dan kita kembali berinteraksi dengan orang itu, belajar untuk memperbaiki hubungan, mudah-mudahan Allah angkat kemuliaan kita. Orang-orang yang diangkat kemuliaannya itu dijaga oleh Allah nantinya. Tapi orang-orang yang tidak mampu memaafkan, sebaliknya direndahkan kemuliaannya. Bahkan kalau ada sampai keluar ucapan, saya tidak akan memaafkan kamu sampai kiamat, misalnya ada begitu ngomong. Selama ucapan itu tidak ditarik, kemuliaan di sisi Allah di dunia dan di akhirat juga tidak akan bangkit, tidak akan muncul. Kenapa? Kerusakan hatinya belum diperbaiki. Orang-orang yang ingin fitrah, ingin suci, bisa menjaga hatinya, membersihkan hatinya dari segala macam dendam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan mungkin agak berat ya, tapi kita berupaya. Allah akan melihat itu bukan hasil, tapi yang Allah lihat adalah progres. Sudah sejauh mana upaya kita berinteraksi dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kembalikan seperti semula, interaksi kembali. Kita tidak tahu hidayah itu datang kapan, dan kita juga tidak tahu bahwa mereka juga sudah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting buat kita adalah berhusnuzon, berbaik sangka, menjaga kesucian diri kita, menjaga kebersihan hati kita, agar nantinya Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah ini cukup buat kita semua untuk menggapai fitrah yang benar.
kita tegakkan sholat, kita keluarkan zakat, kemudian kita belajar memahami Al-Quran, kalau mungkin bisa mengajarkannya, dan yang terakhir, mari sama-sama kita bisa saling memaafkan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat. Kelamaan ya? Biasanya 10 menit aja kali? Enggak, kalau subuh malah setengah jam. Sekarang Masya Allah, Barakallah. Waalaikumsalam. Saya punya baju kayak gini, kayak gitu tuh. Saya nanya sama istri, Abi kan punya baju gamis. Terus, iya tuh tahu di mana, taruh di mana gitu. Kan kita pernah pindahan itu apa, rumah direnov, kebuang kali, Masya Allah. Ada kalau pakai ini tuh langsung praktis. Masih. Alhamdulillah. Lebaran 3 juta di jalanan, Pak, berarti mudik. Toko-toko pada tutup, tukang sayur tutup. Iya. Terus? Memang mudik, Pak. Iya mudik bener. Tapi di kampung juga nggak rame. Harusnya ya mudik ya nggak apa-apa sih. Saya